Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk pembelajaran matematika. Baik, mungkin kita belajar tentang prisma. Maka pada hari ini kita akan belajar tabung. Pertama, masih termasuk dalam bangun uang. Baik, kita mulai. Nah, adalah sebuah contoh kaleng biskuit yang bentuk tabung yang sering kali. Nah, oke. Perhatikan gambar. Kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang diberi kayu. Apa bentuk gambar di atas? Jelas, tabung ya. Kaleng biskuit tersebut bentuk tabung. Dapatkah kamu menemukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Adalah contoh bangunan yang bentuk sekali. Oke, nah di sini ada pertanyaan yang kamu jawab sendiri ya. Apa yang bisa tabung? Apa saja ya bagian-bagian pada tabung? Kita lanjut dengan menalar perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sebuah gambar kaleng. Lalu akan kita rubah dalam bentuk tabung secara matematika. Perhatikan. Bagian-bagian tabung sebagai berikut setelah kalian memberikan gambar. Nah, lihat bagian sisi atas. Nah, oke. Terus ada selimutnya. Lalu sisi alas. Jadi ada atas, ada alas, dan selimut. Ada rusuknya. Rusuknya itu melingkar. Kalau ini disebutnya rusuk karam. Ya. Tapi sisi selimut nanti juga berhubungan dengan namanya tinggi tabung. Jadi ada 3 bagian. Atas, selimut, dan bawah. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di kelas, tapi ini hanya kali ini di kelas 6 hanya mengingat kembali ya. Oke. Sudah diperhatikan? Oke, sudah ingat ya? Oke, nah di sini ada tanda D. D itu berarti dia meter dari ujung ke sini sampai ujung sini namanya diameter. Di bawah ada titik tengah, garis putus-putus ke pinggir dengan lambang R namanya jari. Ya. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi tersebut. Selain benda tadi kaleng biskuit, maka benda-benda yang lain seperti adalah gelas mug atau kaleng cat. Nah, di sini ada jaring-jaring tabungnya. Setelah dibuka, nah perhatikan ya. Sisi atas, sisi bawah atau sisi alas, nah sama, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, sisi tegak atau selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ini adalah jaring-jaring tabung ketika kita bongkar ya. Jadi terdiri dari 2 bangun lingkaran dan 1 bangun persegi. Penjelasannya, bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri dari sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran dan biasanya sama. Ya. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jaring jari. Nah, jari-jari ini diameter dan ini tinggi. Jari-jari diameter berada di lingkarannya, tinggi berada di persegi. Nah, apakah tabung mempunyai rusuk dan titik sudut? Itu pertanyaan, silakan kamu jawab sendiri dalam. Oke, itu penjelasan sekilas tentang tabung. Mudah-mudahan kamu paham. Sebenarnya sudah dijelaskan di kelas sebelumnya. Ini hanya menegaskan kembali kamu bisa mengerjakan tugas sekali. Baik, tugasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal untuk pelajaran matematika kali ini mengenai tabung. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah sisi pada tabung? Oke. Pertanyaan kedua, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi tabung? Yang tadi dijelaskannya.
Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Jadi kamu cari 3 benda yang berbentuk tabung tidak pakai tutup dan 3 benda yang bentuk tabung ada tutupnya. Berarti semuanya ada 6. Yang keempat, nah ini silakan kamu buat tabung dari karton boleh, lebih bagus dari kardus boleh, dari kertas juga boleh, dengan syarat kasih warna atas dan bawahnya kan ya, ukurannya bebas ya. Jadi kamu silakan nanti kamu kalau sudah selesai tabungnya tidak digambar ini ya, tapi dibuat nanti difotokan ya. Untuk tugas nomor 4 ini fotokan, jadi bentuk tabungnya difotokan. Bahannya silakan gunakan bahan yang ada di rumah, boleh karton, boleh kardus, boleh kertas, dengan ketentuan diwarnai atas dan bawah. Oke, jelas ya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, nah kamu melengkapi titik-titik mengenai tabung sini ya. Di sini ada rusuk, ada sisi, ada bangun. Tabung ada berapa rusuk? Ternyata ada 3 sisi. Berapa rusuk, berapa bangun? Ini mungkin salah ya. Ini bukan di sini, harusnya di sini nih. Sisinya ada 3 sisi, rusuknya ada berapa? Bangunnya ada berapa? Jadi ini salah soal ya anak-anak ya. Jadi sisi ini sudah diisi, di sini ditulis 3 sisi. Berarti kamu tinggal mencari rusuknya berapa, bangunnya ada berapa untuk pertanyaan nomor 5. Baik anak-anak, cukup itu saja untuk tugas matematika pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya. Tolong kerjakan tepat waktu agar semua pekerjaan mudah selesaikan ya. Jangan dinanti-nanti, karena dinanti nanti akan membuat kamu pas. Baik, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.